Di tanah Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Lebong, terbentang luas sebuah danau yang airnya begitu tenang, seolah menyimpan ribuan rahasia di dasarnya. Danau itu bernama Danau Tes. Bagi siapapun yang melihatnya sekilas, ini hanyalah pemandangan alam yang indah dengan latar bukit barisan yang gagah. Namun, bagi masyarakat asli yang tinggal di tepiannya, Danau Tes bukan sekadar air dan tanah. Danau ini adalah rumah bagi sebuah legenda besar, tempat bersemayamnya sosok penjaga gaib yang dihormati, yakni ular kepala 7. Pada zaman dahulu, kehidupan di sekitar danau berjalan sangat damai. Rakyat hidup makmur dari hasil tani dan ikan yang melimpah. Wilayah itu dipimpin oleh seorang pemimpin muda yang bijaksana bernama Pangeran Tui. Ia dikenal bukan karena kekayaan hartanya, melainkan karena kerendahan hatinya dan rasa hormatnya yang tinggi terhadap adat istiadat leluhur. Namun, kedamaian itu terusik ketika angin membawa kabar buruk dari hilir sungai Ketahun. Para nelayan berlarian pulang dengan wajah pucat pasi. Mereka membawa berita bahwa segerombolan perompak dari negeri seberang sedang risau membelah sungai, menjarah desa-desa di muara, dan kini perahu-perahu besar mereka sedang mengarah ke hulu, menuju wilayah kekuasaan Pangeran Tui di sekitar Danau Tes. Para perompak ini terkenal kejam. Mereka tidak hanya mengincar emas dan hasil bumi, tetapi juga ingin menguasai tanah leluhur itu. Kepanikan melanda desa. Ibu-ibu memeluk erat anak-anak mereka, sementara para pemuda sibuk mengasah parang dan tombak yang sebenarnya jumlahnya tidak seberapa. Pangeran Tui sadar, jika mereka melawan perompak itu secara terbuka dengan senjata seadanya, desa mereka akan hancur lebur. Jumlah musuh terlalu banyak, dan senjata mereka jauh lebih lengkap. Malam itu, Pangeran Tui tidak bisa tidur. Ia duduk di balai desa, bermusyawarah dengan para tetua adat. Lampu damar yang remang-remang menerangi wajah-wajah yang penuh kecemasan. Salah seorang tetua yang paling sepuh kemudian angkat bicara dengan suara parau. Ia mengingatkan Pangeran Tui bahwa mereka tidak hidup sendirian di tanah ini. Ada kekuatan lain, penjaga lama yang sudah ada jauh sebelum manusia membangun rumah di sana. Tetua itu menyarankan agar Pangeran Tui tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, melainkan memohon perlindungan kepada sang penguasa danau. Saran itu diterima dengan hati yang tawakal. Pangeran Tui mengerti, tugasnya adalah menjaga keseimbangan. Jika ada orang jahat yang ingin merusak tanah itu, maka alam sendirilah yang akan menjawabnya. Keesokan harinya, saat fajar belum benar-benar menyingsing dan kabut tebal masih menyelimuti permukaan air, Pangeran Tui pergi seorang diri ke tepi Danau Tes. Ia tidak membawa pedang atau tameng. Ia hanya membawa sebuah nampan berisi sesajen sederhana sebagai tanda hormat. Telur ayam kampung, beras kunyit, dan wewangian bunga. Dengan hati-hati, Pangeran Tui menaiki sebuah rakit kecil dan mendayung perlahan ke tengah danau. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara kecipak air yang dibelah dayung. Sesampainya di titik di mana air terasa paling tenang dan dalam, Pangeran Tui berhenti. Ia duduk bersila di atas rakitnya, memejamkan mata, dan mulai memanjatkan doa. Bukan mantra untuk memanggil iblis, melainkan sebuah permohonan tulus dari seorang anak manusia kepada penjaga alam. Dalam doanya, ia berkata bahwa ia tidak meminta harta atau kekuasaan. Ia hanya memohon agar tanah dan air itu dilindungi dari tangan-tangan kotor yang ingin merusaknya. Ia memohon keselamatan bagi rakyatnya yang tidak berdosa. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Angin kencang berhembus, membuat air danau yang tenang menjadi bergolak hebat. Rakit Pangeran Tui terombang-ambing, namun ia tetap duduk tenang, yakin bahwa doanya telah didengar. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang lain. Itu adalah suara sorak-sorai para perompak. Armada perahu mereka akhirnya tiba di perbatasan danau. Mereka tertawa lantang, merasa kemenangan sudah di depan mata karena melihat desa itu tampak sepi tanpa penjagaan berarti. Mereka melihat Pangeran Tui sendirian di tengah danau dan mulai mengarahkan panah mereka, berniat menghabisinya sebagai tanda dimulainya penjajahan. Namun, sebelum satupun anak panah melesat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air di sekitar rakit Pangeran Tui meledak naik ke udara. Dari dalam pusaran air itu, muncullah sosok raksasa yang membuat darah siapapun yang melihatnya menjadi dingin. Bukan satu, melainkan 7 kepala ular raksasa menyembul dari permukaan air. Sisik-sisik mereka berkilauan hitam kehijauan, mata mereka menyala menatap tajam ke arah armada perompak. Inilah dia, sang ular kepala 7, penjaga abadi Danau Tes yang selama ini dianggap mitos belaka. Para perompak yang tadinya sombong seketika terdiam kaku. Senjata di tangan mereka gemetar dan jatuh. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar dan seagung itu. Ular sakti itu tidak menyerang dengan gigitan.
Ia hanya mengangkat badannya tinggi-tinggi, lalu menghempaskan ekor raksasanya ke permukaan air. Hantaman itu menciptakan gelombang ombak yang sangat besar, menyerupai tsunami kecil di tengah danau. Air berputar hebat, menciptakan pusaran yang mengerikan tepat di jalur perahu-perahu perompak itu. Kapal-kapal musuh terombang-ambing tak berdaya bagaikan mainan kertas. Layar mereka robek diterjang angin kencang yang diciptakan oleh nafas sang ular. Langit menjadi gelap gulita seolah alam semesta sedang marah besar. Pemandangan itu begitu mencekam, menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Melihat fenomena yang mengerikan itu, nyali para perompak hancur seketika. Mereka sadar bahwa mereka tidak sedang melawan manusia, melainkan melawan kekuatan gaib tanah Bengkulu. Dengan sisa tenaga dan ketakutan yang luar biasa, mereka memutar balik perahu mereka. Mereka mendayung sekuat tenaga, lari tunggang langgang menjauhi Danau Tes, kembali ke hilir sungai, dan bersumpah tidak akan pernah berani menginjakkan kaki lagi di wilayah itu. Perlahan, angin kencang mereda. Ombak kembali tenang. Awan hitam menyingkir, membiarkan matahari pagi kembali menyinari permukaan danau. Ular kepala 7 itu menoleh ke arah Pangeran Tui yang masih duduk bersila di rakitnya. Ketujuh kepalanya menunduk pelan, seolah memberikan isyarat penghormatan kembali kepada pemimpin yang tahu cara menghargai alam. Perlahan, sosok raksasa itu kembali menyelam ke dalam kedalaman air, menghilang tanpa meninggalkan jejak selain riak-riak kecil yang damai. Pangeran Tui menarik napas panjang, bersujud syukur di atas rakitnya. Ia kembali ke tepian disambut oleh rakyatnya dengan tangis haru. Tidak ada darah yang tumpah hari itu. Kemenangan diraih bukan dengan kekerasan, melainkan dengan iman dan rasa hormat terhadap alam semesta. Sejak peristiwa itu, Danau Tes kembali damai. Kisah tentang ular kepala 7 diwariskan turun-temurun dari nenek ke cucu, dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, masyarakat setempat masih memegang teguh nasihat leluhur. Untuk selalu menjaga kebersihan danau, tidak berkata kotor, dan tidak berlaku sombong saat berada di sana. Mereka percaya, sang penjaga masih ada di sana, bersemayam dalam keheningan, siap muncul kembali jika ada yang berani merusak keseimbangan alam yang telah dijaga selama berabad-abad.